Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Budi Nugroho, calon guru penggerak dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama 2 modul dalam berbagai media. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam berbagai kesempatan, sering teman-teman mengajak saya bercerita, curhat mengenai masalah yang dihadapinya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat itu, saya kadang atau bahkan sering turut campur dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi teman tersebut berdasarkan yang saya alami. Setelah mempelajari teknik coaching itu, saya sadar bahwa ternyata apa yang selama itu saya pernah lakukan ternyata kurang tepat dalam sebuah coaching. Karena ada unsur dari diri saya untuk menggurui tanpa menggali apa yang sebenarnya guru punyai atau potensi yang ada dari seorang coachee, yaitu teman saya tersebut. Selain itu, saya merasa belum hadir sepenuhnya dalam percakapan-percakapan yang pernah saya lakukan. Atau kadang saya juga sambil menulis atau mengetik ya tanpa mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya lontarkan pun bukanlah pertanyaan terbuka, masih pertanyaan tertutup yang menuntun arah jawabannya sesuai yang saya inginkan. Yang hal ini memang berkebalikan atau bertolak belakang dengan prinsip pertanyaan yang berbobot, terbuka, dan kehadiran penuh. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Dari modul 2.1 saya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di modul 2.2 saya belajar mengenai pembelajaran sosial emosional, di antaranya mindfulness dan teknik stop. Dari situ saya bisa belajar mengenai bagaimana kita hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Sehingga harapannya dalam coaching tersebut masalah dari coachee bisa terpecahkan dari 2 modul yang telah saya pelajari sebelumnya. Berdasarkan 2 pertanyaan tersebut, saya akan membuat pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Di antaranya, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Berpihak pada murid dan kolaboratif merupakan 2 nilai guru penggerak. Sementara menjadi coach bagi guru lain merupakan salah satu peran dari guru penggerak. Pada modul 2.3 ini, saya belajar mengenai supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah coaching dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam hal ini, kemitraan kita dengan guru harus bisa setara. Tidak ada istilahnya guru senior ataupun guru junior. Kemudian, dalam proses kreatif, harapannya adalah
coach mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan memaksimalkan potensi adalah bagaimana seorang coach bisa tumbuh dan berkembang lebih maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mungkin saja dia punya potensi yang lebih, hanya karena belum terpatik atau belum ada teman bicaranya, ya, jadi dia belum bisa berkembang. Nah, inilah peran kita sebagai guru penggerak menjadi coach bagi rekan sejawat. Lantas, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh, yaitu bahwa dalam coaching setidaknya coach harus punya 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa awalnya saya belum hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkannya pun masih sebatas setengah-setengah, sehingga saya harus cek ulang pertanyaan yang diberikan atau pernyataan yang diberikan oleh coach. Dan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, saya sebelumnya baru menggunakan pertanyaan tertutup, sehingga yang jawabannya adalah iya, tidak, atau arahnya menuntun sesuai selera saya. Pada awalnya, saya menganggap bahwa pertanyaan coaching itu tidak ada alur atau pemikirannya, sehingga kita hanya fokus pada pemecahan masalahnya. Ternyata dalam modul ini, saya belajar bahwa untuk membuat sebuah coaching itu berhasil, harus ada alurnya, yaitu salah satunya adalah alur grow, yang kemudian kalau diistilahkan dalam Indonesia menjadi tirta, yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur-alur ini adalah alur yang diharapkan nanti di akhir sesi dari coaching, coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, dan ini lagi-lagi yang dulu saya pelajari itu belum seperti ini. Terdapat 3 tahapan supervisi akademik, diantaranya pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dulu saat saya disupervisi oleh kepala sekolah, tidak ada 3 tahap itu. Yang ada hanyalah observasi saat pelaksanaan, di mana kepala sekolah hadir di belakang, kemudian menilai kinerja, RPP, cara mengajar saya. Kemudian di akhir setelah itu saya hanya mendapat skor akhir berupa nilai akhir, tanpa saya tahu kurang saya di mana, kemudian saya harus bagaimana. Kemudian pada saat mempelajari modul 2.3 ini, saya sempat cemas. Karena apa? Materinya bagi saya sangat berat, seolah-olah saya harus bisa menilai orang lain kemampuannya, sementara saya belum bisa maksimal dalam istilahnya, saya saja belum bisa berbuat baik kok harus menilai orang lain. Kemudian saya mulai tertarik ketika materinya itu alurnya sangat runtut, jelas, tahapannya jelas, dan gembira lagi saat ada materi untuk di ruang kolaborasi. Saya harus berpraktek menjadi coach dan coachee, kemudian di berikutnya saya harus menjadi observer. Jadi saya bisa optimis, pasti saya bisa menerapkan hal-hal ini tentang coaching ini di sekolah saya. Karena saya pernah menjadi pendengar yang baik dengan teman-teman saat mereka curhat, saya dalam kolaborasi merasa saya sudah bisa mendengarkan. Hanya tinggal mengasah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terkait dengan kompetensi dan kematangan diri pribadi, setelah saya belajar tentang coaching,
Saya sudah bisa memulai untuk menahan diri dari asumsi pribadi dan emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak, eh, yang mana mulai sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan dalam diri saya hanya seorang guru. Mungkinkah saya mengajak kepala sekolah untuk menggunakan teknik coaching ini? Kemudian, bagaimana caranya agar kepala sekolah bisa menggunakan supervisi berbasis coaching untuk menggantikan supervisi yang administratif seperti sebelumnya? Dari sini saya juga belajar bahwa sebenarnya saya itu sudah eh, ada bakat-bakat untuk menjadi seorang coach, ya, yang mana sudah bisa mendengarkan. Dan dari modul ini pula saya bisa belajar bahwa eh, coach itu bisa diasah, bisa dipelajari, sehingga nanti bisa diterapkan untuk supervisi akademik atau untuk coaching dalam hal yang lain. Mungkin ada banyak tantangan, yang mana tantangan terbesarnya adalah bagaimana sekolah mampu atau mau menerapkan teknik coaching ini untuk supervisi akademik. Adapun bagaimana untuk agar tantangan tersebut bisa dipecahkan, solusinya adalah dengan sosialisasi tentang bagaimana sih coaching ini sebenarnya, dan juga ada contoh. Kita juga memberi contoh saat kita menjadi coach atau saat kita menjadi coachee, sehingga ada bukti nyata bahwa coaching di sekolah itu sangat bermanfaat. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan mitra sejawat, dan pelaksanaannya hanya menilai berdasarkan indikator yang ada, sehingga hasilnya pun hanya berupa nilai total yang saya peroleh tanpa ada kegiatan praobservasi dan tindak lanjut. Ke depan saya berharap dan punya keinginan kegiatan supervisi akademik dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru dengan tetap menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan untuk memaksimalkan potensi guru. Adapun hubungannya dengan modul 2.1 dan modul 2.2, di 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita paham bahwa setiap coachee itu adalah makhluk yang unik, yang dia punya permasalahan sendiri dan cara penyelesaian yang tersendiri yang berbeda dengan coachee yang lainnya. Kemudian dari 2.2, dalam melaksanakan kegiatan coaching hendaknya dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Kalaupun belum ada mindfulness, bisa diawali dengan teknik stop agar kita bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching. Adapun informasi yang saya dapat dari sumber lain, di lain dari modul PGP, ternyata coaching ini sudah berkembang di dunia industri, di mana di dunia industri setiap SDM itu harapannya bisa berkembang. Dari itu diantaranya lah keberhasilan proses coaching bukan hanya bergantung pada kompetensi dari si coach, tapi juga dari komitmen si coachee. Kemudian selain itu, coaching biasanya untuk melatih seseorang menghasilkan performa yang lebih baik, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, menjadi manusia pembelajar, menyesuaikan kondisi sekarang untuk terus berkembang dan tumbuh.
serta mengaktualisasikan ide dan pemikirannya. Sehingga orang tersebut atau coachee bisa mengandalkan diri sendiri untuk menghasilkan keputusan dan tindakan yang lebih baik lagi. Demikian koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.